Halo teman-teman, selamat sore. Di sore hari ini, aku bakalan ngajakin kalian buat kenalan dulu nih. Tapi sebelum kita kenalan, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman kalau aku dan para kru yang di sini udah pada vaksin dan kami tetap mengikuti arahan protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Nah teman-teman, balik lagi nih sama sesi kenalannya. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Makanya aku mengenalin diri dulu nih, supaya kalian tambah sayang sama aku. Bersama aku Suciani, di acara perdana aku yaitu Kunci Sukses, Stay Humble. Nah, kalian pada tahu nggak sih arti dari kata sukses itu? Pastinya nih ya teman-teman, sukses dan karya itu pastinya berkaitan dong. Nah, kira-kira definisinya gimana sih? Pasti kalian penasaran kan? Kali ini aku udah ngundang bintang tamu yang berasal dari program keahlian Desain Permodalan dan Informasi Bangunan. Sebelum itu, kalian harus tetap stay ya, karena di segmen berikutnya kita akan nampilin cuplikan video dari Desain Permodalan dan Informasi Bangunan. Jangan kemana-mana, tetap di Kunci Sukses. Stay humble. Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku. Kalian udah lihat kan video dari Desain Permodalan dan Informasi Bangunan tadi? Pasti keren-keren kan? Aku aja kagum. Nah, sekarang aku udah mengundang Kepala Keahlian Program Desain Permodalan dan Informasi Bangunan, yaitu Bu Mariana. Halo Bu. Halo. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apakah menuju ke sini ada kendala gitu Bu? Alhamdulillah tidak ada, lancar-lancar. Lancar. Nah Bu, mau nanya-nanya dikit nih Bu. Gimana sih kesibukan atau aktivitas Ibu selama masa pandemi ini Bu? Kalau dikatakan kegiatan dan kesibukan, itu tentunya sebagai manusia pasti sibuk. Hanya kita bisa bagi waktu. Di pagi hari ya kita lakukan untuk keluarga. Kemudian kita kan masuk jam 8 sampai jam 12. Ya. Setengah 8 kita harus standby di sekolah. Dan kemudian di sekolah anak-anak masuk di jam 8 sampai jam 12. Kita lakukan sebagaimana mestinya sebagai seorang kepala program keahlian. Ibu apakah mengajar juga Bu? Seperti yang dimuat di dalam peraturan pemerintah, kalau kepala program itu tetap mengajar di 15 jam. 15 jam? 15 jam pelajaran. Sangat lama ya Bu. Berarti Bu harus standby di sekolah dong? Iya, standby di sekolah dari mulai jam setengah 8 sampai jam 17 WIB. 17. Iya. Sampai sore dong ya Bu? Iya. Nah Bu, kalau mengenai tentang karya nih Bu, Desain Permodalan dan Informasi Bangunan itu berdiri tahun berapa Bu? Desain Pemodalan Informasi Bangunan itu sejak berdirinya sekolah ini sudah ada. Hanya saja
dulu tidak dibagi, tetapi diklopkan di beberapa jurusan seperti itu. Misalnya dulu teknik gambar bangunan, namanya di 5 tahun terakhir ini diganti dengan desain pemodelan dan informasi bangunan. Padahal muatannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, kalau kan ini anak desain pemodelan dan informasi bangunan nih kan Bu. Apakah udah pernah memenangkan lomba gitu Bu? Apakah udah mengikuti lomba-lomba? Kalau desain pemodelan di tahun 2016 itu ada mengikuti lomba LKS nasional. Hanya belum beruntung sih, bukan juara 1 ya, tetapi tetap naik panggung. Hanya kalau di perumahan ya karena di sana kan ada 2, satu di pemodelan, satu lagi di konstruksinya. Di konstruksi itu di wall and ceiling itu dapat peringkat 3 waktu di Palembang. Sementara kalau yang kemarin di provinsi itu kita dapat juara 2. Juara 2? Iya, juara 2. Hebat sekali ya Bu. Alhamdulillah. Itu yang dapat juara 2 muridnya? Muridnya Kelas berapa Bu? kelas 11 yang naik ke kelas 12. Yang kelas 12 juga ada. Oh, kalau boleh tahu nih Bu, siapa namanya nih Bu? Biar penonton di rumah pada Oh. tahu nih. Yang kemarin itu namanya siapa ya? Kok lupa? Oh, ibunya lupa guys. Ya lupa. Nah, ini kita ganti. apa ya Jatmiko. Jatmiko. Ya, Jatmiko kelas 12 BKP. Iya. Jatmiko kelas 12 BKP. Berarti BKP sama DPIB itu saling berhubungan dong Bu? BKP dan BDPIB jelas ya. Yang pertama kalau untuk DPIB itu desain pemodelan dan informasi bangunan, tugasnya menjadi seorang drafter, di mana di sana DPIB itu merancang model rumahnya bagaimana, misalnya kemudian kalau membuat jembatan bagaimana muatan di jembatan itu atau di jalan misalnya, karena kan di sana ada konstruksi jembatan, konstruksi jalan, perumahan gitu kan. Kemudian pelaksananya orang BKP, bisnis konstruksi dan properti atau perumahan gitu. Itu kajurnya beda lagi Bu? Tidak, Oh, satu. sama? Iya. Ibu juga? Iya. Ibu berarti jadi kajur di 2 jurusan dong? Iya, di 2 kompetensi. Oh. Kepala Program Keahlian TKP, Teknik Konstruksi dan Properti, itu mengasuh di 2 kompetensi keahlian. Yang pertama itu BKP, Bisnis Konstruksi dan Perumahan. Satu lagi desain pemodelan dan informasi bangunan, itu dia. Mau nanya nih Bu, dalam mendidik murid-murid apa sih Bu sulitnya gitu? Apakah ada kesulitan dalam mengajarnya? Iya, yang namanya kesulitan pasti ada. Tetapi pada umumnya, karena kalau Ibu kan sudah pernah 25 tahun mengajar di swasta. 25 tahun? Iya, kemudian tambah juga mengajar di sini. Tetapi perbedaan memang di SMK Negeri 1 Patut Setuan sangat luar biasa. Dengan bahasa yang lembut mereka sudah tahu bahwasanya itu dilarang atau itu disuruh, seperti itu. Alhamdulillah. Kendalanya mereka mengerti ya Bu? Ya, kendalanya mungkin dikatakan tidak ada lah. Oke. Ibu ini menjadi kepala kompetensi keahlian itu udah berapa lama Bu? Kalau dihitung sejak pandemi COVID, berarti 2019, 2020, 2020, 2021 dan sekarang 2021, 2022. Berarti dulu siapa nih Bu yang jadi kepala kompetensi keahlian? Kepala program keahlian maksudnya. Sebelum Ibu itu ada namanya Ibu Dr. Anda Hapsah Nasution. Ibu Hapsah Nasution. Jadi Ibu menggantikan beliau. Apakah beliau udah pensiun? Belum, kalau pensiunnya belum. Tetapi kan itu hak
prerogatif kepala sekolah untuk menggantikan gitu. Jadi kalau hak prerogatif itu berarti hak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Nah itu dia. Berarti kepala sekolah dong Bu yang menentukan Iya kepala dong. program keahlian. Jelas itu. Oke, oke. Nah, Nah teman-teman, itu tadi perbincangan kita sama Bu Mariana. Di segmen berikutnya, kita akan ada membahas karya-karya yang menarik pastinya dari desain permodalan dan informasi bangunan. Kalian jangan kemana-mana ya, di segmen berikutnya pasti akan lebih seru. Tetap saksikan terus, kunci sukses, stay humble. mantap. Mati kalian rata sampai main mampus. Apa sih? Itu kakinya, sepatunya nggak boleh nempel-nempel di dinding. Kenapa rupanya? Ya emangnya nggak tahu ya, di sekolah kita ada peraturan nggak boleh merusak fasilitas sekolah. Nanti bisa kena sanksi loh. Gara-gara kau mati nih kan? Nggak boleh. Dia bisa kena sanksi. Halo teman-teman, itu tadi adalah contoh video yang tidak patut untuk dicontoh. Bagi teman-teman, dilarang untuk merusak fasilitas sekolah karena ada sanksinya loh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku dan masih sama bintang tamu kita, Bu Mariana. Nah, kalian udah pada lihat kan video tentang karya dari desain permodalan dan informasi bangunan tadi? Nah, kali ini aku bakalan nunjukin karyanya nih. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, ini karya ini dibuat berapa lama sih Bu waktunya? Kalau karya ini namanya karya apa ya? Untuk stand handphone ya. Contohnya ini dia. Ini dia. Ini dia. Untuk stand handphone. Ini dibuat kira-kira 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan Iya, sudah bisa? Sudah bisa. Hebat sekali Bu. Pertemuan pertama itu mendesain dengan menggambarnya, didesain dulu. Nah, minggu kedua harus siap dalam 1 hari pertemuan. Begitu dia. Oh, ini kesulitannya apa nih Bu? Kalau dibilang kesulitan sih anak-anak sepertinya nyantai aja buat begitu. Alatnya lengkap kita, makanya tidak ada kesulitan. Alatnya dari sekolah ya Dari Bu? sekolah, dari bengkel. Oh, iya. Gitu. Ini Bu, kalau yang ini, yang ini proses pengerjaannya berapa lama? Oh ini maaf ini boleh diangkat ya. Boleh, Bu. Ini namanya prototipe. Prototipe. Ini prototipe namanya. Jadi prototipe ini prototipe tentang pondasi, pekerjaan pondasi, kemudian pekerjaan slope, kemudian pekerjaan dinding, dan pekerjaan ini dibuat sekitar 3 minggu. Ada berarti 3 kali pertemuan, karena dalam 1 kali pertemuan itu adalah 1 kali 5 jam. 1
pertemuannya, 1 kali 5. Berarti dalam 3 kali pertemuan itu 15 jam dong, Bu? Ya, 15 15 jam jam. mereka udah bisa membuat karya Alhamdulillah, seperti ini. inilah dia hasilnya. Oh, Gitu. Oke. Nah, di depan kita nih kan ada kotak tisu nih, Bu. Kotak tisu ini kan dari desain permodalan dan informasi bangunan juga. Iya. Gimana nih, Bu, prosesnya? Yang pertama tetap kalau kita mau membuat suatu desain dalam pekerjaan-pekerjaan itu, kita tetap pilih dulu. Kita pilih dulu desainnya, kita gambar di karton, kemudian kita ukurannya sesuai dengan yang diminta ya atau kemauannya. Kemudian dibuat sesuai dengan aturan job sheet-nya. Itu ada job sheet-nya dia. Nah, pakai job sheet dia. Jadi langkah-langkah pekerjaan itu pertama misalnya kan judulnya apa? Oh, judul kotak tisu misalnya. Kemudian bahan yang digunakan apa saja, alat digunakan apa saja, langkah pengerjaannya bagaimana. Maka segera. Kalau nggak pakai job sheet maka pekerjaan ini tidak bisa terlaksana dengan cepat gitu. Maka pakai job sheet. Ini yang mengerjakan siswa juga, Bu? Siswa. Ini dipilih dari yang terbaik atau apa? Maksudnya? Kan setiap siswa nih, Bu, yang buat. Ini apakah dari yang terbaik dari semua? Setiap siswa itu kan membuatnya satu orang satu. Satu Alhamdulillah kalau kita lihat dari hasilnya rata-rata sama. karya, rata-rata sama. Iya, sama. Jadi mereka itu dibawa pulang atau ditaruh di sekolah aja, Bu? Di sekolah, Di sekolah. ditaruh di sekolah, nggak dibawa pulang. Karena ini dananya dari sekolah. Itu lagi. Nah, Bu, kalau apa boleh minum dulu nih, Bu, biar nggak tegang kali kita. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sekalian aku nanya-nanya dikit nih, Bu. Kan ini proses pengerjaannya berapa lama nih, Bu, kalau boleh tahu? Kalau ini 2 minggu. 2 minggu. 2 kali pertemuan. Sama seperti ini dong, Bu? Iya. 2 kali pertemuan juga? Iya. Lebih baik kita minum dulu ya, Bu? Oh, boleh. Terima kasih. Kita minum ya, berdua aja. Nah, kita lanjut aja lagi ya, Bu, Boleh. obrolannya. Biar nggak terlalu tegang Tegang. kali. Nah, Bu, kan tadi kita udah bahas tentang karya-karyanya nih. Apakah harapan Ibu mengenai siswa-siswi desain permodalan dan informasi bangunan ini, Bu? Maksudnya? Harapan Ibu untuk siswa-siswi? Kita berharap tamatan-tamatan di desain pemodelan ini tentunya bisa memenuhi pangsa pasar. Memenuhi pasar. Memenuhi pangsa pasar. Apa yang diminta oleh perusahaan, ya itu mudah-mudahan kita minta mereka bisa memenuhi ke sana. Contohnya anak-anak kita kan kalau sudah tamat nanti di bulan 4 ya, Ya. itu perusahaan datang ke jurusan kami, perusahaan datang, kemudian di sana meminta anak-anak kami untuk mendaftar. Kalau yang tahun lalu itu langsung dari Bina Marga, Cipta Karya, mereka minta anak ibu yang sudah bisa untuk kami rekrut berapa gitu. Kami kirim 125 orang. 125 orang? Mereka kompetisi lagi di sana. Siapa yang menang, maka dia akan bisa dijadikan pegawai di sana gitu. Wah, hebat sekali ya, Bu. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Nah, Bu, kan ini karya-karyanya apakah dijual kembali atau apa, Bu? Kalau karya kita pajang selalu. Kalau siapa yang mau beli, kita jual gitu. Oh, berarti ada jual belinya? Ada. juga dong, Bu? Ini sudah kita jual ya, udah banyak kita jual. Kalau ini kita jual 25.000. 25.000. Iya. Udah berapa tuh, Bu, yang laku? Yang laku udah ada 18. 18 karya? 18 karya. Apa? Banyak 16 juga ya, karya. Bu. Iya. Gitu dia. Ini gunanya untuk stand HP doang atau ada kegunaan yang lainnya, Bu? Oh iya, lupa. Ini kan stand handphone. Kemudian akan ini untuk di meja belajar. Kemudian di sini bisa dibuat kan untuk
pensilnya, untuk pulpennya gitu. Jadi multifungsi. Multifungsinya untuk daring bisa juga kali ya, Bu? Boleh, jelas karena itu udah handphone. Nah, Bu, kalau gimana sih cara Ibu mendidik para peserta sehingga mereka mampu menghasilkan karya-karya yang sebagus ini, Bu? Oh iya, sebenarnya tidak terlalu sulit kita sebagai guru. Yang penting kalau kita mau mengajarkan ini contohnya kan, kita berikan tujuan pembelajaran itu apa. Oh, tujuan pembelajaran itu berarti kita hari ini kita akan mengolah sebuah produk stand handphone. Tujuannya untuk apa gitu. Jadi dengan tujuan pembelajaran, maka mereka terus terinspirasi gitu. Bahan kita sediakan, alat kita sediakan, tinggal mereka beroperasi. Jadi kita tinggal ya memberikan kemudahan gitu aja. Jadi Ibu tinggal mengarahkan aja. Mengarahkan saja gitu. Oke. Kira-kira nih Bu, apa aja sih kesulitan Ibu selama menjadi kepala program keahlian? Kalau dihitung kesulitan hanya tatap muka itu, karena kita kan pandemi COVID, ya untuk tatap muka dengan siswa kita harus beranilah kita untuk berkorban beli paket gitu ya, karena harus live terus sama siswa gitu. Tapi syukur alhamdulillah di belakang sudah ada itu dipasang radio untuk kita belajar bisa gitu. Nah teman-teman jangan kemana-mana ya, karena di segmen berikutnya bakalan ada perbincangan dengan aku dan Bu Mariana yang lebih seru dan lebih menarik. Dan kami juga tetap membahas karya. Kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan terus. Kunci sukses, stay humble. Halo teman-teman, masih bersama aku dan Bu Mariana. Sesuai janji aku yang tadi, aku masih bakalan bahas tentang karya-karyanya nih. Yang utama karya dari desain permodalan dan informasi bangunan. Nah Bu, tadi kan kita udah bahas soal karya nih Bu. Aku mau nanya-nanya sedikit nih Bu, sambil makan juga nggak apa-apa Bu. Terima kasih. Apa aja sih Bu, kalau boleh tahu nih Bu, motivasi Ibu untuk anak-anak SMK yang salah jurusan gitu Bu, kayak dia sebenarnya tidak mau masuk jurusan ini, tapi dia kayak terpaksa gitu Bu. Gimana nih Bu pendapat Ibu? Oh gitu. Buat anak-anakku yang ada di SMK Negeri 1 Pertusetuan yang kiranya kalian sebenarnya tidak suka atau terpaksa dengan jurusan yang sudah kalian duduki di SMK Negeri 1 Pertusetuan ini, maka Ibu tetap berharap apa yang ada dalam diri kalian itu adalah rahmat dari Allah. Bersyukurlah bahwa semua yang kita alami itu datangnya dari Allah. Kalau kita tidak mau, jangan pernah coba-coba. Tapi kalau kita sudah mau, lakukan yang terbaik. Karena dengan segala sesuatu yang kita akan yang terbaik, maka hasilnya akan menjadi baik. Jalani, nikmati, syukuri. Nah, maka kalau kalian sudah menjalani, menikmati dan mensyukuri, pasti nantinya akan bisa berhasil dengan baik pula. Selamat belajar dan berkarya. Semoga sukses selalu. Nah teman-teman, buat kalian yang salah jurusan nih, denger nih apa kata Bu Mariana. Ini Bu, apa aja sih Bu kunci sukses menurut Ibu? Kalau ditanya tentang kunci sukses, itu datang dari dua arah ya. Arah yang pertama itu datang dari diri sendiri, itu namanya motivasi intern. Nah,
Motivasi intern itu adalah motivasi yang datangnya dari memang kita itu kepingin jadi apa begitu. Nah, tanpa ada dorongan dari orang lain, kita di sana sudah tahu, aku mau masuk ke SMK aja lah, nanti kalau masuk PSTP aku bisa jadi orang sukses, bisa banyak yang bisa saya lakukan. Aku mau buka usaha apa? Oh, misalnya buka studio foto dan lain-lain sebagainya misalnya. Itu dari intern. Tapi kalau dari ekstern mungkin dari orang tua. Kemudian dari orang tua itu dikatakan, nak masuk PSTP aja, di sana nanti begini loh, begini nanti ujungnya seperti ini. Nah kalau sudah seperti itu, sudah klop, maka pasti berhasil di sana. Gitu dia. Nah, sukses menurut versi Ibu gimana nih Bu? Kalau sukses itu orang yang sudah bisa meraih sesuatu yang diinginkan. Tapi yang kita minta, yang ibu minta, maunya anak-anak ibu, siswa ibu ya yang ada di SMK Negeri 1 Percusituan, tidak terkecuali jurusan apa, kompetensi apa, program apa gitu. Karena kita kan di sini ada 14 program keahlian ya. Mbak, bukan 14 ya program kalian ya. Di sana yang penting kita itu bisa melakukan yang terbaik, kan itu. Jadi tidak terkecuali, maka lakukanlah yang terbaik. Nah teman-teman, itu dia kunci sukses dan sukses menurut versi Bu Maria. Kalau menurut kalian gimana nih? Komen di bawah ya. Nanti aku bakalan bacain satu persatu. Nah teman-teman, buat kalian nih, jangan pernah berhenti ya untuk berkarya, berjuang, dan berdoa agar kita dapat membuktikan kalau kita juga bisa. Dan jangan pernah lupa juga untuk banggain orang tua, banggain guru, dan banggain negara. Sampai di sini aja perbincangan hangat kita dengan Bu Mariana. Saksikan terus ya kunci sukses di episode berikutnya. See you, bye-bye. Dadah. Jangan gitu. Cuma ada tong sampah. Kenapa? Mau kau botolkan botolnya? Bukan gitu. Percuma banyak tong sampah di sekolah kalau masih buang sampah sembarangan. Ini aku kasih tahu cara buang sampah yang kedua. Ini tempat sampah tuh, sampah plastik. Teman-teman, itu adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak baik. Sekarang, marilah kita buang sampah pada tempatnya karena kebersihan adalah